Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Siapa yang tak pernah mendengar nama Sokrates? Ia adalah filsuf Yunani yang terbesar pada masanya. Ia yang penuh teka-teki adalah sosok yang memberikan norma baru pada kehidupan filosofi barat. Kontribusinya terhadap logika dan filsafat tak perlu diragukan lagi. Dari sosok yang terkenal karena mempertanyakan segala sesuatu hal terkait kehidupan, kita dapat belajar banyak dari beliau. Kita pun bisa meramu inspirasi kehidupan dari setiap kata-kata Sokrates, sebab dalam setiap katanya, kita mampu menggali makna kehidupan yang cukup mendalam, dan kita pun dapat untuk mengembangkan logika dan berpikir secara kritis. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Logika akan menyampaikan materi terkait aliran materialisme. Saya Ahmad Bereski dengan NIM 20109123100018 selaku pembuka. Selamat menyaksikan. Saya Elsa Fahrina Hayati dengan NIM 20109123200030. Perkenalkan, nama saya Elma Meilani dengan NIM 20109122200008. Nama saya Anita Ulandari dengan NIM 20109122200022. Perkenalkan, nama saya Afira Alvin Zawari dengan NIM 20109123200031. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan nomor NIM 20109123200002. Perkenalkan, nama saya Yulisa Putri Rabang, NIM 20109122200029. Perkenalkan, nama saya Fatma Lilian Sinora, NIM 20109121200014. Perkenalkan, nama saya Jonex Aldian Gokabis dengan NIM 20109127100001. Definisi materialisme. Materialisme adalah pandangan filsafat yang mencari dasar segala sesuatu dalam kehidupan manusia. Di dalam alam kebendaan semata-mata dengan mengesampingkan segala sesuatu yang mengatasnamakan alam indera. Pengertian materialisme. Pengertian materialisme yang pertama ialah keyakinan bahwa misalnya tidak ada sesuatu selain material yang sedang bergerak. Tetapi pikiran sungguh-sungguh ada karena adanya perubahan-perubahan material dan tidak bergantung pada material. Yang kedua, materi dan alam semesta tidak memiliki karakteristik pikiran. Yang ketiga, tidak ada kehidupan dan tidak ada pikiran yang kekal, semua gejala berubah. Dan yang terakhir atau yang keempat, materi dan aktivitasnya bersifat abadi. Selanjutnya, dimensi materialisme. Dimensi materialisme dibagi menjadi 3 dimensi menurut Ricin dan Dawson. Yang pertama, dimensi pentingnya harta dalam hidup seseorang. Yang kedua, dimensi kepemilikan merupakan kesuksesan hidup. Dan yang ketiga, dimensi kepemilikan dan harta benda merupakan sumber kebahagiaan. Insecurity yaitu kecenderungan individu untuk mengatasi rasa cemas dan ragu tentang perasaan berharga, mengatasi tantangan secara efektif, dan perasaan aman terhadap dunia yang sulit diprediksi. Yang kedua, gaya hidup yang materialistik pada anggota keluarga dan teman sebaya juga yang ditampilkan oleh media. Yang ketiga, iklan-iklan yang terpengaruh oleh kapitalisme memperlihatkan model-model yang dapat menimbulkan perasaan inferioritas. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk materialisme. Yang pertama ada materialisme rasionalistis, di mana kenyataan didasarkan pada ukuran dan bilangan agar dapat dimengerti. Yang kedua, materialisme parsial yang menyangkal adanya ciri khusus unsur imaterial atau formal. Yang ketiga, materialisme mitis, yaitu dalam peristiwa material terdapat misteri yang mengungguli manusia. Yang keempat, ada materialisme antropologis dalam 2 bentuk, yaitu yang membantah adanya jiwa dan yang menyangkal adanya ketidaktergantungan eksistensial jiwa pada materi. Yang kelima,
ada materialisme dialektis yang menyatakan bahwa yang nyata adalah materi semata-mata. Yang keenam ada materialisme historis, di mana hakikat sejarah terjadi karena proses-proses ekonomis. Saya akan menyampaikan presentasi selanjutnya mengenai hukum yang terkandung dalam materialisme. Hukum pertama menyatakan bahwa materi itu ada, nyata, dan konkret. Hal itu dapat dirasakan dan dilihat oleh indera kita. Semua realitas yang ada di alam dan kejadian-kejadiannya merupakan hal yang dapat dijelaskan oleh indera, karena indera dapat melihat, mendengar, dan merasakannya. Kejadian alam yang belum pernah dilihat dan didengar bukan berarti hal tersebut berada di luar materi. Semua itu merupakan materi yang belum diterangkan oleh indera. Seperti pada masyarakat kuno, mereka menganggap bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, dan banjir merupakan perbuatan sang dewa, dan mereka menyembah dewa tersebut agar terhindar dari bencana alam itu. Padahal untuk membuktikannya, mereka dapat menggunakan alat untuk mendeteksi bencana alam. Selanjutnya ada hukum kedua, yaitu materi mengalami kontradiksi. Materi tersebut terdapat perubahan dari kuantitatif berubah menjadi kualitatif. Contohnya, seperti air akan menjadi uap jika dipanaskan dengan suhu 100 derajat Celcius dan akan berubah menjadi es batu jika berada di bawah suhu 0 derajat Celcius. Kontradiksi mengakibatkan perubahan menemukan penyebabnya. Contohnya seperti saat manusia membutuhkan makanan. Makanan diperoleh dengan cara bekerja, dan dengan bekerja, manusia merubah alam serta mengubah hubungan-hubungan yang ada di alam. Hukum ketiga materialisme menyatakan bahwa materi itu tersusun dari materi yang lebih kecil dan saling berhubungan. Semua yang ada di alam terdiri dari partikel kecil yang tersusun rapi, kemudian menjadi satu kesatuan yang saling berhubungan. Contohnya seperti pada manusia, terdiri dari materi yang kecil seperti organ, yaitu organ pencernaan, pernapasan, pengeluaran, pemikiran atau otak, dan lain-lain. Adapun materi yang lebih kecil lagi seperti sel-sel, sehingga indera tidak mampu untuk melihatnya. Semua yang terdiri pada manusia merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Materi selanjutnya yaitu hukum keempat, bahwa materi selalu berubah dan terus berubah. Maksudnya adalah perubahan pada materi tersebut karena adanya kontradiksi dari dalam maupun dari luar materi tersebut. Pemikiran para tokoh materialisme yang pertama Feuerbach. Menurutnya, tidak mungkin ada roh yang tidak nyata yang dapat dijadikan sebagai sesuatu yang nyata atau ada. Padahal yang nyata dan benar adanya hanyalah manusia. Tuhan menurut Feuerbach adalah ciptaan dari manusia, karena menurutnya Tuhan tidak dapat diindra. Pernyataan ini merupakan kritik Feuerbach tentang agama. Ajaran Feuerbach dapat ditarik kesimpulan bahwa materialisme benar-benar menggantungkan kebenaran pada sebuah materi. Kehidupan masyarakat diperumpamakan seperti air yang mengalir terus-menerus. Tidak adanya ajaran agama dapat membuat manusia utuh menjadi manusia, tidak menghamba kepada sesuatu yang diciptakan. Yang kedua adalah Karl Marx. Materialisme menurut Marx berarti bahwa kegiatan dasar manusia adalah kerja sosial. Di sini ia menerima pengandaian dari Feuerbach bahwa kenyataan akhir adalah berupa objek indrawi, dan di dalam objek indrawi harus dipahami sebagai kerja atau produksi. Istilah sejarah yang terdapat dalam materialisme histori bukan menyangkut tentang perwujudan diri roh, melainkan perjuangan kelas-kelas untuk mewujudkan dirinya atau individu mencapai kebebasan atau emansipasi. Selanjutnya adalah pengaruh materialisme di bidang kesehatan psikologi. Materialisme sebagai konstruk psikologis berkaitan dengan materialisme sebagai aliran filsafat. Paham materialisme menyatakan bahwa realita yang ada hanyalah materi, zat yang darinya suatu hal atau benda dapat dibuat, bahwa semua yang ada bersifat material dan fisik atau ada di alam. Kepemilikan barang memiliki dampak yang sangat kuat pada psikologis seseorang.
Memiliki barang yang tepat menjadi vital tidak karena benda-benda material itu sendiri, melainkan karena harapan akan keuntungan psikologis dari dimilikinya benda tersebut, seperti popularitas, identitas, dan kebahagiaan. Barang-barang dipasarkan sebagai jembatan untuk mencapai kesempurnaan tubuh, kehidupan yang baik, dan simbol diri yang ideal. Dikarenakan barang-barang tak dapat diperoleh kecuali dengan uang, maka uang pun menjadi sangat penting. Orang yang materialistis juga dapat diketahui dari nilai yang dianutnya, yang menekankan kepentingan pada harta benda dan pemerolehannya sebagai tujuan hidup, takaran kesuksesan, dan sumber kebahagiaan. Orientasi aspirasi atau tujuan hidup utama orang yang materialistis adalah uang, atau dengan kata lain ingin jadi orang kaya, orang yang sukses secara finansial. Karena kekayaan adalah yang utama, mereka pun mengabaikan kebahagiaan personal, pertumbuhan diri, otonomi, harga diri, hubungan sosial, kehidupan keluarga, dan pertemanan yang memuaskan, dan rasa komunitas, kepedulian pada lingkungan. Kepemilikan barang memiliki dampak yang sangat kuat pada psikologi seseorang. Memiliki barang yang tepat menjadi vital tidak karena benda-benda material itu sendiri, melainkan karena harapan akan keuntungan psikologis dari dimilikinya benda tersebut, seperti popularitas, identitas, dan kebahagiaan. Konsekuensi materialisme meluas tidak hanya pada persoalan kebahagiaan individual. Materialisme yang tinggi adalah sebab bagi berbagai persoalan psikologi, sosial, ekonomi, dan pendidikan seperti rendahnya well-being, ketidakbahagiaan serta ketidakpuasan hidup, dan tingginya stres dan depresi. Materialisme tidak hanya menyebabkan ketidakbahagiaan, tetapi juga disebabkan oleh berbagai pengaruh eksternal maupun internal yang tidak sehat, yang mengaktifasi materialisme pada diri seseorang seperti rendahnya harga diri, kecemasan dan kematian, dan rasa tidak aman, pengasuhan keluarga yang tidak suportif dalam membangun self-esteem yang positif, orang tua yang tidak natural, dan menekan konsekuensian finansial atau chaplain stres dan konflik dalam keluarga, penolakan teman dan pengaruh teman yang materialistis, serta perbandingan sosial dengan teman atau figur media. Baik, demikian pembahasan dari kelompok kami. Jika ada kata-kata atau salah pembacaan serta salah penulisan dalam tugas kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.